Contoh seperti halnya kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan haji pun, kan tetapi itu hanya sebuah ibadah yang sia-sia. Orang sekarang kebanyakan itu di dalam rukun Islam yang pertama pun tidak sah secara syahadatnya, pondasi awalnya itu tidak mengetahui apa yang dia saksikan selama ini, wujudnya Tuhan itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, bocah biasa-biasa saja. Salam hormat, salam kerukunan, salam persatuan dan kesatuan, salam kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta. Di pagi hari yang cerah ini marilah kita mengkaji sedikit ala kadarnya banyak orang yang beribadah itu tidak sampai kepada Sang Penciptanya. Contoh seperti halnya kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan haji pun, kan tetapi itu hanya sebuah ibadah yang sia-sia. Orang sekarang kebanyakan itu di dalam rukun Islam yang pertama pun tidak sah secara syahadatnya, pondasi awalnya itu tidak mengetahui apa yang dia saksikan selama ini, wujudnya Tuhan itu seperti apa. Sangat-sangat miris. Padahal yang di ayat Quran itu ada, celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Kalau tak salah itu Al-Ma'un. Nanti bisa di searching sendirilah. Kita itu beragama harus ilmiah dan amaliyah, bukan hanya sekedar kita beribadah ya karena mau menggugurkan kewajiban, padahal yang dilakukan adalah sia-sia. Contoh kita analogikan ya, kita nyalakan kipas angin, kita kalau belum ketemu saluran gelombang listriknya di manakah tempatnya dan ada di mana itu, kan otomatis tidak bisa hidup kipas angin. Sama seperti
orang yang beragama itu kalau tidak menemukan pembawa wasilahnya itu yang di surat Al-Maidah 35 itu wabtahu ilaihil wasilah, bukan sampai di situ saja. Setelah mencari wasilah kita harus harus berjuang habis-habisan, mati-matian demi melawan hawa nafsu di dalam diri kita, menggugurkan ego dalam diri. Sebab yang pulang ke hadirat Tuhan yang Maha Ruh itu adalah roh kita, bukan jasmani. Kalau kita rajin melakukan ibadah apapun dan syahadatnya pun kita belum sah karena tidak ada yang disaksikan, maka gugurlah sebuah kewajiban itu. Makanya dari itu sia-sialah. Sama seperti halnya kita itu mampu melihat matahari tanpa mengetahui sinarnya, kan seperti itu. Jadi ya kita harus wajib mencari alhamdulillah pembawa wasilah atau channel yang waris di zaman ini. Tuhan itu memiliki sistem. Di surat Al-Baqarah itu kan ada alif lam mim, kitab dalikal kitabul la raiba fi. Kitab itu petunjuk bagi orang yang beriman. Kalau tidak menemukan alif lam mim di zaman ini, alif itu nur Allah dan nur lam itu nur malaikat Jibril, mimnya itu nur Nabi Muhammad, nur Rasulullah Muhammad, bukan Nabi loh ya. Bedakan antara Nabi dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu tak mati, kalau nabinya yang bin Abdullah memang kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti ada matinya. Makanya dari itu ya mursyid al ulama warasatul anbiya yang di zaman ini itu ya dibaliknya itu seorang utusannya itu membawa gelombang atau frekuensinya dia sendiri, Tuhan sendiri di belakangnya. Sama seperti halnya presiden itu kan jabatan, masa jabatan, dan orang yang menjabat sekarang itu kan yang membawanya. Jadi ya seperti itu. Presiden yang pertama Pak Insinyur Soekarno, kemudian wafat, diganti lagi. Nah seperti itu. Kita analogikan air pun seperti itu. Kita taruh di wadah gelas, berbentuknya gelas. Kita pindah ke aqua galon, bentuknya pun seperti itu, galon. Pindah lagi, bentuknya pun menyerupai. Jadi ya Rasul itu ya tidak mati, dan di zaman ini pun ada warisnya. Makanya dari itu kita harus wajib mencari. Tanpa kita menemukan pembawa channelnya, maka ibadah kita itu sia-sia belaka. Tanpa ada setrumnya kita tidak bisa nyambung. Sebab ya sia-sialah kita sholat 5 waktu rajin, akan tetapi tidak nyambung ya, mendapatkan neraka well. Dirikanlah sholat setelah kau mengingatku, as-sholatu lidzikri,
Nah, apa yang kau ingat sedangkan kamu sendiri tidak pernah bertemu dengan sifat wujud Tuhan yang di dunia ini? Dan itu seorang utusan, dia adalah manusia di zamanmu sendiri. Karena banyak orang yang terdogma akan Rasulullah itu sudah mati, makanya dari itu ya beragamanya karena kepercayaan, kerelatifannya. Disitulah sangat-sangat miris, sebab tanpa kita mengetahui pembawa channel atau pembawa gelombang Nur Alif Lam Mim itu tidak bisa menjangkau Tuhan yang di Maliki Yaumiddin. Jin dan manusia itu tidak akan bisa menembus batas langit dan bumi tanpa ada kekuatan dari Allah sendiri. Itu termasuk faktor unsur mutlak. Maka dari itu kita itu harus wajib, bukan hanya sekadar ya ibadah karena menggugurkan kewajiban. Niatnya bagus, cuman yaitu karena tidak ada sambungan ya akan sia-sia, malah mendapatkan celaka bagi dirinya sendiri. Dan itu ada surat Al-Anfal ayat 22 kalau nggak salah. Itu menjelaskan orang yang pura-pura tidak mengetahui kabar pentingnya wasilah. Itu ya yang tidak percaya lah istilahnya. Baca sendiri nanti bisa dikaji. Sama seperti kita nonton televisi, kita berada di Pandaan misal, dan siarannya itu langsung di jangan jauh-jauh Jakarta lah. Kita mau menonton, kita tinggal nyalakan TV-nya, stationernya, kita cari salurannya dan kita langsung konekkan, kita nyalakan, terus kita cari salurannya, gelombangnya, kan itu ada live langsung dari sononya. Seperti itu. Sama kita ibadah pun begitu. Itu ya kita temukan pembawa channel wasilah itu yang di sini di dunia sekarang ini, bukan nanti. Sebab ketika kita gak ketemu pembawa channel, ya tidak akan nyambung kehadirat Tuhan yang di ars. Mungkin cukup sekian dari kami, sedikit-sedikit mengkaji ya ala kadarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata salah yang kami ucap, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam persatuan dan salam kerukunan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.